Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Bildatil awliya, Bildatil awliya, Syailillah, 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 Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Bijahi Ba'alawi, Bijahi Ba'alawi, Syailillah, 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 Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. حبيبنا الكريم، حبيبنا الكريم، Syailillah, 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 Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Saqafuna wali, Saqafuna wali, Syailillah, 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 Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Al-Hadad wal-Atas, Al-Hadad wal-Atas, Syailillah, 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 Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk kita kepada acara yang dimaksud, mari kita perbaharui niat kita dalam hati sanubari masing-masing dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Makna daripada kalimat ini, wahai Allah, wahai Tuhanku, pemilik alam semesta, pemilik diriku, hanya Engkaulah yang ku maksud, ridhamu lah yang ku tuntut ataupun yang ku cari. Ayo kita mulai niat dalam hati masing-masing, di lubuk hati yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana bi ni'matil iman wal islam
واجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الكرام ونبي الأعظم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال الله تعالى في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. وقال أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Setinggi puja sedalam syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jiwa dan raga kita, lahir batin kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari yang berbahagia ini, malam sayyidul ayyam, malam penghulu segala hari, yaitu malam Jum'ah. Kita masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan kesempatan ataupun waktu, masih diberikan juga hidayah ataupun petunjuk, sehingga terpanggil jiwa dan raga kita datang ke madrasah yang kita cintai ini dalam rangka mengulangi kembali sejarah yang sangat luar biasa. Dan kejadian ini yaitu Isra wal Mi'raj hanya terjadi satu kali seumur hidup dunia, dan pelakunya hanya satu makhluk yang mampu di alam semesta, tiada lain tiada bukan, yaitu kekasih kita, junjungan kita yang kita rindukan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi dan rasul berjumlah 124.000, yang berpangkat rasul 313 orang. Yang wajib kita ketahui hanya 25 para nabi dan rasul. Akan tetapi nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelopor maupun yang telah menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Rabbul Jalil, pemilik dan penguasa alam semesta. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam mari sama-sama kita sanjung tinggikan ke ruh baginda alam, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemimpin alam gaib, pemimpin alam zahir, pemimpin alam batin, pemimpin alam nyata, yaitu ke ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan kita yang berhadir di malam hari ini, begitu juga dengan keluarga kita, pasangan hidup kita masing-masing, anak-anak keturunan kita, terutama santri-santri kita, pemimpin-pemimpin santri kita, terutama kepada Abang Anda yang mempunyai hajat di malam hari ini, senantiasa kita kiranya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah, mulai dari dunia yang fana ini, dunia ujian ini, dunia fitnah ini, sampai kelak ke sidang mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Irfanul Hakim, yaitu beliau Abang Anda Tuan Guru Pergaulan Siregar SPDI. Yang kami hormati aparatur pemerintah ataupun kepala desa ataupun yang mewakili. Terus-terusnya yang kami hormati tuan-tuan guru kami, cerdik pandai alim ulama. Rasul berwasiat kepada kita, akramul ulama, muliakan para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, penyambung lisan Nabi. Barang siapa yang menghormati ulama, berarti dia telah menghormati aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang berziarah ke rumah ulama ataupun ke kubur ulama, berarti sama dia berziarah kepada aku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seterusnya yang kami muliakan, para ibu-ibu kami ataupun ibunda kami yang telah berhadir di malam hari ini. Seterusnya kami sayangi anak-anak kami, khusus bil khusus santri-santri pesantren ini, santriah kami. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah, bahkan melalui yang fana ini, mendapat rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kita nggak perlu kenalan lagi, karena nama saya sudah diucapkan protokol berkali-kali. Memang betul marga saya Sagala. Jadi Sagala yang di sini kahanggi saya sebenarnya. Saya datang dari Gunung Tua sekitar jam 1 habis zuhur, ba'da zuhur tadi, sampai kemari habis maghrib. Terasa dekat. Kenapa? Ada ikatan batin, ada panggilan jiwa dari Abang Anda Pergaulan Siregar SPDI. Oleh karena itu, di malam berbahagia ini, kita akan memulai mengkaji, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat awal kalimat subhana? Kenapa bukan alhamdulillahilladzi asra? Kenapa bukan Allahu akbar asra bi'abdihi? Kenapa Allah buat subhanalladzi asra bi'abdihi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kalimat subhana Allah telah mengumumkan, Allah telah mengajarkan, Allah telah mendidik kita bahwasanya Allah zat yang maha sempurna, zat yang maha suci, zat yang maha kuasa, zat yang maha bijaksana, telah memperjalankan hambanya. Kenapa Allah buat hambanya? Kenapa bukan nabinya ataupun rasulnya, ataupun Ahmad, atau Muhammad, atau Yasin, Mustafa, Al-Amin, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir? Itu untuk Rasulullah. 40 nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah tidak buat nama Nabi kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang maha sempurna, maha suci daripada sifat keterbatasan, maha suci daripada sifat kelemahan dan kekurangan, yang telah memperjalankan hambanya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa Allah buat hambanya? Kenapa bukan nabinya? Kenapa bukan rasulnya? Rupanya pangkat hamba di sisi Allah Ta'ala adalah pangkat yang sangat luar biasa. Apabila seorang manusia itu mengakui hamba, sadarlah dia sebagai seorang hamba yang diciptakan Allah Ta'ala, yang diatur napasnya, yang keluar masuk dalam aturan Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya, mau duduk dulu sebentar di atas tempat tidur, dengarkan suara napasmu,
Kita tarik dari hidung hu, keluar Allahu, 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 Allah. Terkadang kita berpikir kehidupan ini, kalau saya mempunyai pangkat yang tinggi, tentu saya akan mulia. Kalau saya mempunyai harta yang banyak, tentu saya sudah mulia. Kalau saya mempunyai derajat yang tinggi, pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3, doktor, profesor, maka saya akan menjadi mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau pangkat tertinggi bukan ukuran menjadi mulia. Kalau menjadi ukuran pangkat tertinggi supaya mulia manusia di alam semesta, tentulah yang paling mulia di alam semesta si Fir'aun. 400 tahun menjadi raja, pemimpin tertinggi sepangkat presiden, panglima-panglimanya, hukum-hukumnya, undang-undangnya, atur-aturnya, tentara-tentaranya, semua harus dari aturannya. Tapi tatkala Fir'aun meninggal dunia, Allah hinakan dia, Allah benamkan ke dalam lautan merah. Padahal si Fir'aun dikawal tentara yang bersenjata lengkap, dikawal tadi oleh para tentara-tentaranya. Akan tetapi Fir'aun ditenggelamkan Allah di lautan merah. Kenapa? Karena durhaka kepada Allah Ta'ala. Kalau harta yang menjadi ukuran supaya mulia, tentu yang paling mulia di alam semesta si Korun namanya. Korun itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kunci gudang hartanya, beratus kuda yang membawa kunci gudangnya. Terkadang kunci terbuat dari emas dan permata, apalagi isi gudangnya. Akan tetapi si Korun itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dibenamkan Allah ke dalam bumi beserta harta bendanya. Barang siapa di akhir zaman yang mendapat emas dari dalam bumi dikatakan harta karun. Kenapa? Harta peninggalan si Korun. Kalaulah pendidikan yang menjadi orang bisa menjadi mulia, ataupun titel yang tinggi sampai menggapai profesor, doktor, tentulah yang paling mulia di alam semesta si Haman namanya. Siapa si Haman? Arsitek si Fir'aun, direkturnya si Fir'aun, otaknya si Fir'aun, si Haman namanya. Si Haman itu canggihnya luar biasa, kadaritas IQ si Haman di atas jenius. Sampai-sampai si Haman mampu membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi di zaman kuno, sampai termasuk piramide, 7 keajaiban dunia. Otak si Haman yang mengarangnya, itulah si Haman. Tapi si Haman walaupun pintar, walaupun jenius, akan tetapi matinya mati kafir. Kenapa? Menyokong perbuatan orang-orang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah, zat yang maha sempurna, yang telah memperjalankan hambanya. Maksudnya Nabi Muhammad, tapi hambanya bahasanya. Pada sebahagian malam dari Masjidil Haram Makkahil Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Kapan dinisbatkan Allah Ta'ala Nabi Muhammad itu menjadi hamba? Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabi-nabi yang istimewa, 5 orang nabi yang istimewa. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nuh, man anta ya Nuh? Wahai Nuh, siapa engkau wahai Nuh? Nuh menjawab, ana Nabiullah, aku nabimu ya Allah, akulah nabimu ya Allah, akulah Rasulmu yang menyelamatkan dunia. Tatkala kau banjirkan, kau benamkan duniamu 40 hari 40 malam, akulah yang menyelamatkan. Sampai manusia beranak pinak, sampai hewan-hewan beranak pinak, engkaulah yang mewahyukan kepadaku ya Allah ya Rabbi, agar ku buat perahu di atas bukit. Setelah perahuku siap sesuai wahyuku, orang mengatakan aku orang gila, orang sinting. Biasa orang membuat perahu di pinggir pantai lautan ataupun pinggir sungai, tapi kau katakan aku tadi membuat perahu di atas bukit. Ku buat perahu itu, orang marah kepadaku, orang benci kepadaku. Siapa yang mau BAB, mau air kecil, ngumpul di perahuku.
Sampai penuh itu perahu Nabi Nuh kotoran manusia di saat itu. Wahai Nuh, sabar engkau wahai Nuh, kata Allah. Datang si buta mau BAB cakap, dituntun sama yang waras sama yang normal, sampai di pinggir perahu jatuh si buta, tenggelam dalam kotoran yang sangat baunya luar biasa. Muncul si buta, sembuh butanya, baunya luar biasa. Langsung si buta pakai sampo Sunsilk, pakai sabun Lifebuoy biar hilang baunya. Diceritakan sama mamanya, datang si pincang mau BAB juga, sampai pinggir sampan perahu Nabi Nuh jatuh tenggelam ke dalam kotoran. Muncul ke permukaan, hilang pincangnya. Ceritakan sama ayahnya, cerita mulut ke mulut, rupanya kotoran itu obat. Kumpul kepala desa, kepala dusun, datobang, natora, cerdik, pandai, tokoh masyarakat. Besok kita ke perahu Nabi Nuh. Ngapain Pak? Kita ambil ember satu rumah. Untuk apa? Kita ambil kotoran. Kenapa rupanya? Obat ke kotoran itu. Pagi-paginya jam 8 berangkat kapal Nabi Nuh, mengambil kotoran kembali, kotoran mereka. Ada yang tinggal marga lambe. Wah, udah habis kalian ini. Mak, jangan parah kali kalian. Diambil yang dipel kapal Nabi Nuh. Ini pun obat airnya. Diperas ke ember. Ini pun. Kenapa? Nabi Nuh berteman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini kalau kita lurus dengan Allah, jangan takut, jangan gentar dalam kehidupan. Kalau kita berteman Allah, jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Saat kita berteman makhluk, bergantung pada makhluk, maka tempat kita sangat lemah, sangat terbatas tempat kita bergantung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ muncul firman Allah dan Al-Quran, wattini wazzaitun. Itu di zaman Nabi Nuh. Allah ceritakan wattini wazzaitun. Kenapa Allah buat wattini wazzaitun? Karena Al-Quranul Karim, setiap kalam Allah, kalam yang sangat luar biasa. Kenapa bukan Allah buat al-durian wal manggis, al-apel wal anggur, al-salak wal lacat? Kenapa kalau buat wattini wazzaitun? Rupanya ada ceritanya, ada ceritanya. Di zaman Nabi Nuh ketika banjir alam semesta, Nabi Nuh kelaparan, binatang jinak kelaparan, umat yang setia kelaparan, binatang buas kelaparan, binatang haram kelaparan. Wahai Nuh, Rasul Allah kami lapar. 40 hari 40 malam di atas permukaan air, gak ada makanan, habis persiapan makanan. Wahai merpati dua sejoli, kata Nabi Nuh, wahai merpati dua sejoli, tolong kalian terbang ke bawah, tolong lihat di bawah masih adakah makanan yang bisa dimakan. Terbang si jantan, terbang si betina. Ini merpati sejarah, dari surga ada merpati sejarahnya. Nabi SAW melihat merpati dua sejoli sepasang, kepingin punya kawan. Allah ciptakan Siti Hawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka muncul kembali si merpati beserta pasangannya, membawa si jantan bawa buah tiri, si betina bawa zaitun, buah zaitun. Mas, inilah ya Rasulullah yang bisa dimakan. Rupanya buah tin, buah zaitun, meskipun direndam dalam api, dalam air 40 hari tidak rusak, warnanya tidak rusak, rasanya tidak rusak. Maka Allah buat wattini wazaitun wa turi sinin, demi buah tin dan buah zaitun dan lebih negeri yang aman. Di mana? Makkatil Mukarramah. Di mana tumbuh buah tin buah zaitun? Di Makkatil Jazirah Arab tumbuh buah tin dan buah zaitun. Maka Al-Quranul Karim adalah kalam-kalam yang sangat luar biasa. Saat itu juga iblis datang, ya Nuh, tolong sampaikan pada Tuhanku dan Tuhanmu Allah Ta'ala, masih ada kesempatan untuk bertaubat, tanyakan kepada Rabbmu Allah Ta'ala. Siap, kata Nabi Nuh. Ya Allah ya Rabb, si iblis datang kepadaku, masihkah engkau mau menerima taubatnya ya Allah ya Tuhanku? Kuterima, kata Allah, dengan satu syarat. Ketika di surga aku suruh sujud kepada Adam, dia enggan sujud. Sekarang suruh kepada iblis, cari kuburan Nabi Adam, sujud dia di kuburan Nabi Adam, baru taubatnya kuterima, kata Allah. Disampaikan Nabi Nuh, wahai iblis, kata Allah kepadamu, titip salam Allah untukmu. Kalau kau ingin taubatmu diterima Allah, silahkan cari kuburan Nabi Adam alaihissalam.
kau sujud di dekat kuburnya. Kata Allah, lalu kau enggan sujud kepadanya. Apa kata iblis? Itulah yang gak mau ikut. Iman Nasarawi, iman Sugi tahu bahasa itu. Iman aku yakin waktu. Itu yang paling kubenci kata si iblis. Kenapa? Udah hati-hati. Ada yang sombong di bagasan, ada rasa sombong di dalam. Maka seorang salik penuntut ilmu tasawuf, kalau ada rasa sombong tidak akan sampai kepada yang dimaksud. Maka leburkan dirimu, leburkan segala kepandaianmu supaya bisa menggapai yang dimaksud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi berkata, wallahi demi Allah, aku tidak suka murid yang pintar tapi tidak berakhlak. Aku lebih suka murid yang bodoh tapi berakhlak. Dan aku tidak mau mengajar murid yang pintar tapi tidak beradab. Aku lebih mau mengajarkan murid-murid yang bodoh tapi beradab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, man anta ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, engkau siapa Ibrahim? Ana Khalilullah, aku kekasihmu ya Allah. Akulah nabimu, akulah rasulmu yang dibakar si Namrud 40 hari 40 malam. Tapi karena aku mohon bantuanmu, mohon pertolonganmu dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Engkau berfirman, karena engkau tidak pernah alpa daripada hamba-hambamu. Satu desah nafas yang keluar masuk, kau tidak pernah alpa dari hamba-hambamu, tapi hamba-hambanya yang alpa kepadamu. Akulah nabimu, akulah rasulmu yang kau selamatkan dari kobaran api si Raja Namrud. Dan engkau katakan kepadaku agar menyembelih anakku yang lama ku tunggu-tunggu, Ismail namanya. Ku sembelih demi engkau ya Allah, ku sembelih demi mencari ridhamu ya Allah. Tapi kau ganti dengan domba. Akulah rasulmu, akulah nabimu yang sering kau undang ke alam malakut. Apa kata Allah? Bagus. Yang ketiga, ya Musa, man anta ya Musa? Wahai Musa, engkau siapa wahai Musa? Ana kalimullah, akulah kalammu ya Allah, akulah kata-katamu ya Allah, akulah satu-satunya nabimu yang bercakap-cakap langsung denganmu di Bukit Tursina di lembah suci tua. Wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah dengan Musa dengan kalam yang sempurna. La harfin wala sautin, tanpa huruf tanpa suara, tapi sempurna kata. Apa itu? Rasa. Apa itu rasa? Rasalah yang bisa bersambung kepada Allah. Rasa itu baik di hati sanubari. Rasa itu akan tertutup karena maksiat dan dosa. Rasa itu akan terbuka karena banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus kata Allah. Yang keempat, siapa lagi? Sudah berapa? Nabi apa tadi? Pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Itulah yang berkata-kata. Yang keempat Nabi Isa. Ya Isa, man anta ya Isa? Wahai Isa, engkau siapa wahai Isa? Ana ruhullah, aku ruhmu ya Allah, aku lahir tanpa ayah, ibundaku Maryam. Ruhul Quduslah aku ya Allah, aku ruhmu ya Allah, ibundaku Maryam binti Imran, nasab yang suci. Akulah nabimu, akulah rasulmu yang bisa menghidupkan orang yang mati. Akulah nabimu, akulah rasulmu yang bisa menyembuhkan penyakit buta, menyembuhkan penyakit cupak dan gadam. Bagus kata Allah. Giliran siapa terakhir? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, man anta ya Muhammad? Wahai Muhammad, engkau siapa wahai Muhammad? Jawab Rasulullah yang pertama, air mata bercucuran. Yang kedua beliau menjawab, ana yatimun ya Allah, aku seorang yatim ya Allah. Terserah engkau siapa aku ya Allah, terserah engkau apa jabatanku ya Allah, terserah engkau siapa gelarku ya Allah.
bagus kata Allah. Sampai-sampai Allah Ta'ala pemilik dan penguasa alam semesta memuji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pada akhlak yang terpuji. Wahai Muhammad, kata Sayyidina Ali, dari apa Allah ciptakan engkau ya Muhammad, alangkah ajaibnya engkau ya Muhammad. Tatkala engkau buang air besar maupun air kecil tidak pernah kelihatan, senantiasa ditelan bumi. Tatkala engkau berjalan di siang hari di panas terik matahari, selalu datang awan menaungi. Tatkala engkau berjalan di tengah malam yang gelap gulita, terang karena cahaya badanmu. Ketika engkau keringat kapanpun dimanapun, wangi keringatmu luar biasa. Sampai-sampai kami sahabatmu mengutip keringatmu untuk menjadikan parfum untuk kami. Dari apa Allah ciptakan engkau ya Rasulullah? Ya Allah ya Rabb, dari apa engkau ciptakan aku, kata Rasulullah, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta. Dari apa engkau ciptakan aku ya Allah ya Rabbi? Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul kursi wal arsh. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak kuciptakan kursi dan arsh. Ya Allah, maksudku ya Allah, dari apa engkau ciptakan aku ya Allah? Laulaka ya Muhammad, kalau karena engkau ya Muhammad. Tahukah engkau wahai Muhammad, engkau kuciptakan daripada nur zatku wahai Muhammad. Sema'rifat-ma'rifatnya orang, seingat-ingatnya orang, kalau tidak melalui nur Muhammad, mustahil berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap diri makhluk ada nur Muhammad. Kalau hidup nur Muhammad dalam diri kita, lebih keras daripada rantai babi, lebih keras daripada merah delima. Rantai babi tahan bacok, tahan tikam, tahan tembak. Coba siapa punya rantai babi? Boleh kita tes, boleh kita uji. Insyaallah ta'ala nur yang dalam diri kita lebih kuat, lebih kokoh, lebih ganas kalau kita perjalankan untuk hal itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah firman-Nya, subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram. Kenapa terjadi Isra wal Mi'raj? Sebabnya Isra wal Mi'raj karena pada tahun itu tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Wafat Abu Talib, beberapa lagi wafat Khadijah radhiyallahu anha. Abu Talib paman paling membela. Tatkala berdiri Abu Talib di samping Rasulullah, atrek si Abu Lahab, mundur si Abu Jahal. Kenapa? Karena mereka sama-sama marga sagala. Tahun hitau. Nah mungkin marga sagala tu sagala. Ini yang bikin menjongjong marga satu buat dia kia. Kahang gini ada mas sahon bernia. Satu bapak satu ayah dari tampuknya. Abu Lahab, Abu Jahal mundur ketika berdiri Abu Talib di samping Rasulullah. Tapi kalau Abu Talib wafat, Abu Lahab, Abu Jahal merajalela lah di situ. Memaki-maki Rasulullah. Jarak beberapa hari meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Khadijah? Istri yang paling menyupport perjuangan Rasulullah. Kenapa kau terdiam wahai suamiku? Apakah engkau dicaci, dimaki di luar sana? Jangan takut suamiku, jangan gentar. Tatkala kita mendirikan kebenaran pasti banyak tantangan. Jangan pernah bersedih, lanjutkan terus perjuanganmu. Kalau orang uang bilang kepada aku, kalau di Indonesia kan uang Khadijah radhiyallahu anha triliunan kandas demi agama yang kita aduk ini. Rasulullah teringat tatkala Rasulullah wafat, Khadijah Rasul teringat semua kenangan. Ingat Nabi tamamang hilang teringat Nabi kita tatkala ibunda Khadijah diboikot dan Rasulullah beserta sahabat. Datang Nabi kita dari dakwah, ibunda Khadijah berdiri menyambut suami tercinta. Wahai usul sudah datang engkau wahai suamiku Rasulullah. Dilihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Khadijah sedang menyusui ibunda Fatimah. Lepas mulut yang mulia ibunda Fatimah, dilihat oleh Rasulullah yang dihisap ibunda Fatimah bukan air susu tapi darah yang keluar. 2 tahun diboikot
tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Biasa para sahabat makan kurma, satu kurma dibagi 8 orang. Biasa para sahabat kalau ada kurma makan dedaunan yang kering di Jazirah Arab. Biasa. Kita zaman sekarang 3 kali makan satu hari, tambah bakso, miso, bakwan, pisang goreng, apalagi tahu isi. Halak najulai berkat-berkat. Orang dulu berkah-berkah, halak sunari berkat-berkat. Kenapa? Halak najulai sotik-sotik modamna. Orang dulu sikit-sikit tidurnya, orang sekarang sikit-sikit tidur. Pembacaan pun tertidur dia. Orang yang nampak udah di sini tertidur dia. Orang dulu berkah-berkah. Kenapa? Sikit-sikit makannya. Orang sekarang sikit-sikit makan. Pagi makan, siang makan, malam makan, makan di pesta, makan di rumah, makan jajan, bakso, makan misok lagi. Timbul lambuyak. Apa itu lambuyak? Dagingnya tebal. Kalau sudah lambuyak dia aja lamnim nate lambado pinbu yakap dati ya lambu ya lambuyak yo apa tawae berat badannya ara ngadeg ara berdiri oi ara jagung oi nah jagung sih ya ara ngadeg oi ara jagung oi apa tawae tebal dagingnya. Orang-orang dulu sering-sering puasa sunnah, sekarang orang puasa Ramadan sering tertinggal. Orang-orang dulu belum ada PLN, sudah ngaji rumah ke rumah, malam Jumat yasinan, tiap malam lampu teplok, lampu cemporong, alik date anun datina, kamin dopenkum, anakum, berkah-berkah. Setiap rumah, sekarang semua megang HP. Bayya date bainun datena, kamin dopenkum, bainakum. Kalau sudah sampai Sabtu dibikin Quran sudah bisa. Alif nun Sabtu bawain nun ya bawani ini bikin ke Quran, insya Allah sudah bisa. Bada teba min dopinmu. Ya deh, dapat kamu deh sangat apa nih sambung nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Siti Khadijah terdiam. Wahai istriku Khadijah, kenapa engkau terdiam? Seribu bahasa. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Ampun wahai Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah. Aku bangga bersama engkau ya Rasulullah. Yang kupikirkan hanya satu, aku lebih tua daripadamu ya Rasulullah. Kalau sekiranya aku duluan meninggal dunia ya Rasulullah, perjuanganmu masih panjang, hendak mengembangkan agama dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Perlu membuat jembatan supaya sampai dakwah. Bangun jembatanmu. Andaikan kurang kayu kalian membangun jembatan, bongkarlah kuburku ya Rasulullah. Ambil tulang belulang badanku untuk tambah-tambah kayu jembatanmu. Ada nggak ibu jelaskan seperti itu? Oh, polak sereki. Seremu dia ada polak omaski. Omasku dia ada hobai kulana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, teringat Rasulullah semua. Agak down mental Rasulullah. Kenapa? Orang-orang yang dicintai dan menyupport dakwah Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah. Tatkala Rasulullah duduk beserta Aisyah radhiyallahu anha, enggak sadar refleks Rasulullah. Ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah. Marah Aisyah, cemburu. Ya Rasulullah, kenapa meski Khadijah, aku yang di sampingmu. Maaf cakap, hanya aku yang perawat untukmu. Semua janda-janda ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Aisyah, aku tidak bisa melupakan Khadijah sampai mati. Sampai wafatku aku tidak bisa melupakan Khadijah. Banyak kenangan yang kulalui beserta beliau. Apa salah satunya ya Rasulullah? Khadijah itu Aisyah. Di saat kami bersama, dikala suka dan duka, senantiasa kalau mau tidur malam meminta maaf kepada aku.
aku. Ya Rasulullah, maafkan aku, izinkan semua kesalahanku, ridhoi aku. Kita hendak mau tidur ya Rasulullah, aku takut tidak bangun lagi, tidur terus-terusan ya Rasulullah, ridhoi aku ya Rasulullah. Ibu-ibu yang punya suami, nanti malam salam suamimu, maafkan aku bang, jelas bikin engnya. Oh bang, maafkan aku ya bang, kalau ada salah aku ya bang. Kadang-kadang anaknya siapa si ibu, anaknya siapa si Ucok, maksudnya si Ucok, Ucok, bukan Ucokmu itu, suamimu itu. Kadang-kadang bukan butetmu itu, suamimu itu. Walaupun kecil suamimu semeter kotor, hargai, hormati. Ada di Gunung Tua, suaminya marga harahap, semeter kotor. Istrinya baru hitungan, semeter 75. Kalau gado, dibentaknya, diam ke situ, terdiam siap. Kuangkat kau nanti katanya, terdiam siap. Bapak Ibu saudara, walaupun kecil bertuah itu bertuah. Setidaknya datang mak kita, datang abang kita, ibu tok kita dari kampung makan ayam. Ayamnya di kandang ayam, anak-anak dari sekolah, pintunya kecil, untunglah kecil. Suamimu bisa masuk ke kandang ayam, jadi juga makan ayam. Setidak-tidaknya ada kejadian di tengah malam, gak bisa dibangun, bisa kau gendong keluar suamimu. Bapak Ibu yang dirahmati, semuanya nikmat sebenarnya. Tatkala engkau pendek nikmat, umpama menyuruh. Tatkala kau tinggi, langsing, umpama menjatuh. Gembrot, darsa, dursa, kau jelek roba. Tabuk-tabuk panganunmu, amang inang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka Rasul teringat, apa aktivitas Rasulullah tatkala berduka? Ini perlu kita contoh. Apa aktivitas Rasulullah tatkala berduka? Masjid ke rumah, rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid. Ngapain? Munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Hijr Ismail, Ka'bah itu 4 persegi. Hijr Ismail, Rukun Yamani, Hajar Aswad, Maqam Ibrahim. Di Hijr Ismail ada ruangan sekarang 2 kali 3. Berjuta manusia sholat sunnah di sana. Kenapa? Berkah doa diijabah di sana. Disitulah Rasulullah bersama siapa? 2 sahabat, Abbas radhiyallahu anhu, Hamzah radhiyallahu anhu. Siapa itu? Kahangginia, udania, pamannya, sebaya-bayanya, tapi pamannya. Karena Abdul Muthalib itu banyak istrinya, ninggal ganti, ninggal ganti, ninggal ganti. Tatkala Rasulullah habis sholat Isya, tergeletak beserta sahabat yang 2 orang. Rasul dijemput 2 malaikat, Jibril dan Mikail, dibawa ke telaga Zam-Zam, dibelah dadanya, keluarkan hatinya. Sebenarnya Rasul itu tidak ada kotoran dalam hatinya, dari lahir sampai wafat tidak pernah kotor hati Rasulullah. Tapi ngapain? Memasukkan hikmah dalam hati sanubari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berzikir Allah mencari hikmah dari Allah. Allah. Biar terbuka tirai ketuhanan, berterbuka tirai-tirai mahal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wala zikrullahi akbar, dibilang anak-anak kita tadi, berzikir kepada Allah lebih utama dibandingkan yang lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah dibelah dada Rasulullah, dicuci hati sanubarinya, dibawa, diperjalankan. 1, di depan malaikat Jibril. Jibril itu tercipta punya akal, tidak punya nafsu. 2, tunggal Rasulullah itu buruk. Buruk itu hewan. Hewan itu tidak mempunyai akal tapi mempunyai nafsu. Dan Rasulullah menunggang hewan. Ini gambaran kehidupan. Dalam meniti kehidupan yang fana ini, akallah selalu bikin di depan, nafsu kita tunggangi. Jangan mau ditunggangi hawa nafsu. Berjalan kemana? Masjidil Haram, Al-Aqsa, Palestina. Sangat jauh, luar biasa jauhnya. Sampai Mi'raj, kemana? Naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Dalam tariqah Naqsabandiyah ada 7 maqam, latai,
ataupun latifah yang harus dijalani. Awalnya latifatul qalbi. Latifatul qalbi dasar, kaji dasar di hati sanubari. Bisa berpindah sampai katilat ruh. Itulah perjalanan nyawa. Tatkala seseorang hendak sakaratul maut, matanya menerawang ke atas. Kenapa? Mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Apa kebiasaan yang pernah kita lakukan menjelang mati pasti akan datang. Kata kita tadi, maka Rasul itu menjemput sholat. Sholat paling utama, kata anak santri-santri tadi. Betul. Sekarang badan sudah terbujur, telah berada di dalam kubur. Jasad dan badan dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Masih disawit, masih mupuk, masih mendodus, manen. Gak sholat zuhur, azan lah, lewat lah. Ingatlah hidup jangan kesasar, agar terhindar dari yang mungkar. Jasad dan badan hangus terbakar karena tak pernah sholat asyar. Duhai di mana sahabat karib, jaga amanah kalau dititip. Jasad dan badan pun menjerit-jerit karena tak pernah sholat maghrib. Di kubur ada ular berbisa, diberi nama ular syuja. Menyiksa mayat yang banyak dosa karena tak pernah sholat isya. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di jalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Assalatu wassalamu alaih. Bunyi terakhir di Irfanul Hakim. Baru pulang dari ladang, silbeget marmasa, korot-koroton, poro-poroi, onyak konon, masaki, masak, mangan, makan, makan keringat, kipas-kipas dulu. Allahu Akbar, di depan hakim. Udah Isa katanya, kaget pula dia. Kipas-kipas pegang-pegang HP tertidur. Subuh, ada lagi di depan hakim. As-salatu khairum minan naum. Mimpi lagi, sambung mimpinya, ngorok lagi. Si laki 3 irama, si perempuan 2 irama. Si laki ngoroknya dibalas siapa? Si istri. Ciluba masih balas-balasan di podomani. Mimpi anak borui, mimpi istrinya dalam tidurnya sudah azan subuh. Setan lah kawan yang tidur, mimpi dia dapat emas sebesar kepala. Berangan-angan dalam tidurnya, ini emasku yang besar sebesar kepala ini akan kubuat rupiah, kubuat gelang reteng-reteng, kubuatlah kalungku selebar lipan, kubuatlah emasku banyak, kusimpanlah di bank nanti ini emasku. Pala terbangun setengah 7, rupanya kepala suaminya yang pegang-pegang. Memang mimpi apa? Mimpi terus, tapi masa nggak jadi terus. Sebesar kepala mimpinya, rupanya kepala suaminya. Kalau udah subuh jangan tidur lagi. Ya Rasulullah, hidupku susah. Aku tanam kurma mati, aku dagang tumpur. Kayak mana aku ya sahabat? Zambuka, karena dosamu. Perbaiki sholatmu. Tatkala engkau tidur dalam rumahmu, tutup auratmu. Tahukah engkau malaikat rahmat datang di sepertiga malam melihat tidurmu, mengantarkan rahmat ke rumahmu. Tapi tatkala auratmu terbuka, dia akan terbirit dari rumahmu. Bapak-bapak di gunung tua biasa, orang gemuk, perutnya gembrak, pakai kain sarung, tidak pakai baju. 2:30 bunyi tiang PLN. Teng, api, keluar dia, api. Dia ambil batu melempar, terpijak kainnya, habis kainnya, melorot ke bawah tanpa busana. Pikiran orang bukan ke api, ke dia. Hei, kayak mana kamu, kata orang? Lari sana, lari kemari, mapalapal kayu. Kata Rasulullah, tutup auratmu ketika tidur malam. Bapak-bapak, ada namanya celana sarusu. Tahu itu? Celana karet,
jangan pakai sarung. Walaupun panas, mukuf, pakai kipas angin. Jangan buka auratmu. Kenapa? Kata Rasulullah begitulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Marhaban, selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Langit kedua dengan Nabi Isa berjumpa. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Langit ketiga Nabi Idris alaihissalam. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Langit keempat Nabi Yusuf alaihissalam. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Langit keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh. Habis langit yang ketujuh, fi sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sidratil muntaha, di sisinya surga tempat tinggal. Sampai Nabi kita Muhammad ke sidratil muntaha bersama malaikat Jibril. Di sisi surga tempat tinggal. Surga itu kata Rasulullah, kalau kita makan apel, satu suap enak, kedua suap bertambah enak, bertambah enaknya, ketiga bertambah, keempat bertambah nikmatnya, kelima bertambah surga itu makin lama makin nikmat sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala surga itu ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawab beliau? Bahasa Mandailing-nya, "Oh Muhammad Rasul pilihan, Oma penghulu di ginjang dunia, engkaulah penghulu dalam semesta. Mulak maut tu alam baka, kembali ke alam barzah, ingananmu di surga, madung tersedia." Tempat di surga sudah tersedia. Apa jawab Rasulullah? "Oh Jibril, suruhan ilahi, perkara surga indahu sampai, na paling putih nasib di umat ki, biar ujungna halak tangga batui." Masih pikir semua. Surga ditawarkan, yang dipikirkan umat. Surga ditawarkan, yang dibingungkan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang kepada kita, sampai dicetuskan Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah tercipta Rasul dari diri kamu sendiri, sangat penyayang kepadamu, membingungkan masalah-masalah kamu, memikirkan masalah-masalah kamu. Rauf Rahim. Rauf itu nama Allah, dinisbatkan kepada Rasulullah. Rauf pemaaf, Rahim penyayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai ke sidratil muntaha. Ya Muhammad, maafkan aku ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Hanya engkau yang bisa ke atas wahai Muhammad, aku tidak bisa ikut denganmu lagi. Sendirianlah berangkat ke atas wahai Muhammad. Ya Jibril, kenapa engkau begitu Jibril? Dari Makkah kita kemari sama-sama, sampai di sini kau lepaskan aku sendirian wahai Muhammad. Wallahi, demi Allah, kalau aku ikut ke atas hancur leburlah aku Muhammad. Hidupku sia-sia, tidak berguna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka Nabi kita Muhammad diantarkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Kemana? Ke hijab pertama. Hijab artinya ting-ting. Assalamualaikum, wahai malaikat penjaga hijab pertama. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Jibril. Siapa temanmu? Muhammad. Apakah diperintah? Ya. Dibuka pintu, diambil Nabi kita, naik ke hijab kedua. Ini malaikat penjaga hijab pertama tidak berbicara dengan malaikat Jibril. Dalam ilmu tasawuf, tatkala kita masuk ke latifatul qalbi ataupun magma
nur, zikir kita. Jangan pedulikan apapun yang datang. Akulah Nabi Adam, aku Nabi. Jangan pedulikan. Yang jelas, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kalau kita ke istana Presiden Joko Widodo Siregar, pasti banyak pengawal. Pintu baik kita lalui. Pasti kita ditanya. Banyak pemandangan taman di istana negara. Pintu satu ke pintu kedua. Jangan pedulikan tujuan kita hanya presiden. Itu logika manusia. Kalau tujuan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa pun akulah jin muslim, akulah mbahmu, akulah opungmu, aku uyutmu. Jangan pedulikan. Tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hijab kedua, sampai hijab ketiga, habis itu turun talam cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemetar dadanya. Kenapa? Takut ada rasa gemetar dalam hatinya. Menetes air satu tetes ke lisan Rasulullah, air rahmat namanya. Dalam suluk 1001 orang belum tentu mendapat air yang ini. Ini air rahmat namanya. Tidak terceritakan bagaimana nikmat dan lezatnya. Itulah Rasulullah naik ke atas sampai satu tempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam ilmu sufi dikatakan mustawa, maqam mustawa, layak Tuhan dan ketuhanan. Sampai Nabi kita tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala kehormatan, kemuliaan, keberkahan, kebaikan hanya milikmu ya Allah. Dijawab Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai nabiku, dan semoga keberkahanku senantiasa menyertaimu. Rasulullah mendengar kalimat ini tidak mau sendirian mendapat keberkahan. Kita harus ikut orang tangga batu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami, golongan hamba-hambamu yang soleh. Siapa yang soleh itu? Orang yang sholat, orang yang bermajelis ta'lim, madrasah begini. Ini orang yang soleh. Ini tempat orang-orang soleh dan solehah. Kenapa? Di sini wadah menuntut ilmu. Ini ciri-ciri orang soleh. Ciri-ciri Allah Ta'ala sayang kepada hambanya. Hamba itu rajin beribadah, hamba itu rajin kemanapun ada kebaikan. Itu ciri-ciri kita disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah. Pakai telunjuk, nggak pakai jempol, nggak pakai jari tengah, nggak pakai jari manis atau kelingking. Kelingking itu banyak fungsinya. Untuk hidung cocok, untuk telinga cocok. Nggak begini, harus begini. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan guru kita mengajarkan kita. Siapa tuan-tuan guru itu rupanya? Tuan-tuan guru itu pewaris nama. Siapa guru mereka? Guru mereka ada. Gurunya guru mereka ada. Ada. Al-Syekh Bahuddin Muhammad Bukhari, Al-Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi An-Naqsabandi, berguru di Jabal Kubis Makkatil Mukarramah. Gurunya Syekh Sulaiman Juhdi, sampai nasabnya ke Syekh Bahuddin Muhammad Bukhari. Bahuddin Muhammad Bukhari siapa gurunya? Al-Syekh Baba Al-Syamasi. Siapa gurunya? Al-Syekh Daud Al-Hamadani. Siapa gurunya? Al-Syekh Yazid Al-Bustami. Siapa gurunya? Al-Syekh Muhammad Baqir. Siapa gurunya? Jafar Sadiq. Siapa gurunya? Ali bin Jafar Sadiq. Siapa gurunya? Gurunya adalah cucu Husain al-Anu. Siapa itu? Ali bin Abi. Cucunya siapa tadi? Cucunya Abu Talib, cucunya Abu Talib, cucunya Fatimah Al-Zahra. Siapa? Ali bin Zain Al-Abidin. Siapa ayahnya? Husain al-Anu. Siapa ayahnya? Ali bin Abi Talib. Siapa gurunya? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Jibril. Siapa Jibril? Allah. Itulah nasab keilmuan, sanad keilmuan namanya. Bukan ilmu yang dikarang-karang, bukan. Kapan Rasulullah bersuluk rupanya? Kapan Rasulullah itu berkhalwat? Ketika di Gua Hira. Situlah datang wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hati Rasulullah itu kepada Allah. Ya Allah, 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 Allah. Allah itu ismu Zaid, nama Zaid. 4000 nama Allah Ta'ala, tapi termaktub 1
satu nama asma Allah. Allah ismu zid namanya. Nama zid wajiban wujud Allah. Allah itu mencakup asmaul husna yang 99 termaktub dalam Allah. Inilah zikir para wali. Inilah zikir para ulama salafus saleh. Inilah zikir yang menghidupkan hati sanubari. Makanya asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa pakai ini? Guru kita menuntun kita berzikir pakai tasbih, pakai begini cepat-cepat. 5.000 pertama awal pengkajian. Kenapa? Menghidupkan hati sanubari. Allah. Supaya hidup. Dan syarat 10 ada mau berzikir. Kenapa? Itu syarat wasilah supaya kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah itu luas. Kenapa harus pakai undung-undung? Kenapa harus duduk tawarruk terbalik dengan apa? Dengan tasyahud. Kenapa? Ya begitulah dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Khidir alaihissalam sampai sekarang masih hidup. Khidir itu namanya Balyan bin Mulkan bin Falih bin Ambar bin Salih bin Arfaqsad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Yad bin Mahlay bin Qailan bin Yanasi bin Sid alaihissalam bin Adam alaihissalam. Khidir itu Balya bin Mulkan masih hidup. Apa lakukannya? Tatkala Nabi Musa alaihissalam berkhutbah ketika lebaran mereka, Nabi Musa berapi-api berkhutbah sampai para jamaah menangis keseluruhan. Ditanya oleh jamaahnya, ya Rasulullah Musa, masih ada orang yang lebih pintar dari engkau? Musa sambangnya, kurasa nggak ada lagi. Turun wahyu, kau cari itu hamba kami. Bukan namanya hamba kami, kau berguru kepadanya. Bagaimana caraku ya Allah? Kau pangganglah ikan, masukkan ke keranjangmu. Tatkala ikan itu hidup, berarti dia telah di situ. Dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dipanggang ikan yang besar, ditaruh ke keranjangnya, dikawal satu muridnya, berjalan menuju gunung ke gunung, pinggir lautan dilewati oleh Nabi Musa. Tatkala dapat di satu batu yang agak tinggi, duduk Nabi Khidir, tawaruk sebelah kiri, pakai undung-undung. Assalamualaikum wahai hamba Allah. Waalaikumsalam ya Musa. Kenapa kau tahu namaku? Allah yang beritahuku. Anda siapa? Tidak perlu kau tahu. Ya Musa, kau terlalu sombong. Allah suruh kau berguru kepadaku. Dia tahu kenapa? Kasab. Apa itu kasab? Terbuka segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mereka berjalan sampai protes senantiasa. Kalau kau berguru kepadaku, jangan banyak pertanyaan, jangan banyak komplain, jangan banyak ini itu. Siap, kata Musa. Berjalan. Pertama berjumpa anak-anak, dicekek oleh Nabi Khidir sampai mati, dicekek. Dilemparkan Nabi Khidir. Membunuh itu haram kata Allah. Diam Nabi Khidir. Sudah kukatakan dari tadi, kau jangan banyak pertanyaan. Terus nyebrang sungai, ada kapal, numpang Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai nanti di tujuan, dibocorkan sama Nabi Khidir. Dipakunya, dimartilnya sampai bocor. Kenapa kau martil? Kan bocor, itu udah numpang, udah gratis, kau kasih lagi, kau martil lagi, kau urusan lagi. Diam Nabi Khidir. Sudah kukatakan dari tadi, kau jangan banyak protes kepada aku. Sampai di perkampungan, ya Musa, ya Khidir, coba kau minta makanan di kampung itu, minuman. Dilewati Musa rumah ke rumah, pintu ke pintu, satu orang pun yang memberikan minuman atau makanan. Gak ada yang memberikan. Wahai Khidir, biarlah kita buat pagar ini, kita bangun ini pagar. Kenapa kita buat pagar di kampung ini? Orang-orang ini pelit-pelit. Maukah kau melakukan apa yang kubilang, kata Nabi Khidir. Dengan dongkol, Nabi Musa ikut juga membangun pagar ini. Sekarang Musa, sampai di sini persahabatan kita. Adapun kelakuanku yang aneh menurut ilmumu, menyalahi syariat menurut pendapatmu, satu, aku cekik anak-anak sampai mati kulemparkan. Kau marah padaku. Bukan kemauanku, diperintah Allah. Itu anak itu kelak kalau sudah besar akan menjadi anak durhaka, menjadi temannya jin iblis. Sementara ayahnya soleh dan soleha. Yang kedua, kurusa itu perahu orang alim, perahu ustadz itu, perahu ulama. Kalau perahunya masih bagus, raja yang zalim pasti akan meminta. Bukan kemauanku, atas perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, kusuruh kau minta makanan di kampung itu, satu tetes air yang memberikan. Aku tahu dari awal orang itu pelit-pelit. Kenapa? Kusuruh kita memagar, memperbaiki pagar,
karena di situ ada emas dan permata, harta anak yatim piatu. Kalau kita tidak pagar, kita perbaiki perbatasan tanahnya, aku takut orang kampung itu akan merebut tanah anak yatim piatu ini. Aku pergi, selamat tinggal wahai Musa, lalu menghilang dari pandangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Khidir itu ilmunya ilmu laduni, langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bapak Ibu, maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya sampai di situ assalamualaikum warahmatullah sudah sah salat kita. Tapi penghormatan kepada Bapak Tauhid Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai Isra Mi'raj kita. Nabi kita menjemput salat 50 waktu seperti karena kita katakan tadi menjadi 5 waktu. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaddin, barang siapa yang salat telah mendirikan agama, menegakkan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, telah meruntuhkan agama. Pembeda antara Islam dengan kafir, salat. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu mengaku Islam, berkata Islam tapi tidak salat. Hakikatnya kata Sayyidina Ali, kafir zindiklah dia. Orang sengaja melakukan sholatnya 1 kali sengaja tanpa ulur tentu berarti kafir zindik. Saya mengatakan Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, maka masuk kita kepada puasa. Puasa itu perintah Allah, Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya itu harfun nida. Harfun nida panggilan, seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang-orang tertentu, bukan semua orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, wajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah kuwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Salat supaya bertakwa, puasa supaya bertakwa, zikir supaya bertakwa, haji supaya bertakwa, semua supaya bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati, telah diketahui kunci kesuksesan kehidupan dunia akhirat supaya kita menjadi orang yang mulia. Raihlah ketakwaan, mohon bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu, Ramadan itu asal kata rimadun. Arti rimadun itu pembakar. Sengaja Allah buat, Allah kirimkan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa? Allah tahu kita berlumur dengan dosa. Banyak dosa terkandung dalam diri kita, lahir dan batin kita mempunyai dosa. Maka lagi bulan Rajab, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, perbanyak istighfar. Bulan Sya'ban itu untuk, kata Rasulullah, perbanyak salawat. Kenapa? Perintah salawat turun di bulan Sya'ban. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, turunnya di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Ramadan, wa Ramadana syahru ummati, Ramadan itu untuk umatku. Kenapa? Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu, haramlah jasadnya, ala niran, disentuh api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebagian manusia ketika datang Ramadan sedih pikirannya, habis Ramadan bergembira dia. Ada juga yang bertipe, dia gembira datang Ramadan dan gembira habisnya Ramadan. Golongan yang ketiga, dia gembira datang Ramadan dan bersedih habisnya Ramadan. Kita di tipe yang mana? Tanya diri kita masing-masing. Terkadang orang banyak yang puasa, kata Allah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Kebanyakan di antara umatku yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak mampu menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa.
Syarat wajib puasa: 1. Beragama Islam. 2. Akil balik, telah dewasa. Kalau ada di tangga batu ini di bulan Ramadan nanti, bapak-bapak, ibu-ibu tidak puasa tanpa ujung tertentu, walaupun sudah 5 anaknya, berarti dia belum dewasa. 3. Berakal waras, sehat, normal pemikirannya. Kalau ada di antara kita yang sudah dewasa tidak puasa, berarti itu gila alias sinting. 4. Mampu melaksanakan puasa tersebut. Ada rupanya nggak mampu, banyak. Siapa? Orang yang sudah tua, udah jompo, tidak mampu lagi. Maka faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di sini nampak kasih Allah. Apabila ada di antara kamu, barang siapa di antara kamu yang sedang sakit ataupun dalam perjalanan, bolehlah dia tidak puasa, tapi ganti di hari yang lain. Saya mengatakan Allah yang punya alam semesta. Bapak Ibu yang kami taala, rukun puasa 2 perkara. 1. Berniat. Apa niatnya? Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kapan kita pasang niat? Habis tarawih pun jadi, mau makan sahur pun jadi. Kata Imam Hanafi, 1 kali kau berniat 1 bulan sudah sah. Imam Syafi'i berkalam, berbaharui niatmu setiap malam habis salat tarawih. Jangan tinggalkan Bapak Ibu tarawihmu kalau tidak ada uzur tertentu. Karena tarawih itu luar biasa pahalanya. Ibadah sunnah, pahala seperti wajib, dan pahalanya luar biasa. Barang siapa yang bertarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak berdiri beramal soleh di malam hari Ramadan, diampunkan Allah seluruh dosa-dosanya. Barang siapa yang bertarawih di malam pertama Ramadan, diampunkan Allah seluruh dosa-dosanya mulai akil balik sampai sekarang. Barang siapa yang bertarawih di malam kedua Ramadan, diampunkan Allah dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya tanpa tersisa sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di bulan Sya'ban kita banyak kendur. Kenapa? Mengenang arwah sanak famili kita, mengenang roh ayah dan bunda kita, arwah kaum famili kita yang telah mendahului kita. Di bulan Sya'ban perbanyak sedekah, kata Rasulullah, mengenang arwah ataupun saudara kita telah meninggal dunia terlebih dahulu pada kita. Idza kana yauma Asyura wa yaumul Jum'ah wa yaum Ramadan kulli. Pada malam hari Asyura tahun baru Islam, pada malam Jumat seperti ini, pada malam bulan Ramadan keseluruhan, keluarlah si mayit kita, ruh mereka mendatangi rumah anak-anaknya, mendatangi rumah anak yang pernah diperjuangkan sekuat tenaga. Wahai anakku sayang yang pernah kuperjuangkan, aku banyak meninggalkan kewajiban kepada Tuhanku semesta alam karena perjuangkan kalian. Wahai anak, bantulah aku, wahai anakku, bantulah aku, wahai anakku sayang. Di bulan Ramadan perbanyak sedekah atas nama orang tua kita itu. Kalau kita ketahui batin mereka sebenarnya sangat menyayangi kita. Tiada seorang lelaki paling menyayangi hati kita kecuali ayah kita. Tiada seorang perempuan di atas dunia yang paling mencintai dan menyayangi kita kecuali ibunda kita yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita. Mudah-mudahan bahasa Padang Bolak, kiau tu pondok tebak-tebangi ke tempat orang-orang jompo. Ada andungnya apa yang dikatakannya? Omang, anakku damang, padiar mau di pondok damang, mereka cita-cita damang, anggoro hakun damang, gumenen do tinggal dohko damang, najung adau kandung mulai kon damang. Tema biar marbada orang parmet kidamang, kinando tinggal lod ko dainang,
Teopora kumar badora kaberet kidainang biar mason markacit-kacit dainang angguauno dainang angguauno damang madung biasa do markacit harang nihamu damang madung biasa do natot tumangan harang nihamu damang madung biasa do nakinani mautang harang nihamu damang inang amang bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Andai kata orang tua kita masih ada di bulan Sya'ban ini, kunjungi mereka, berikan mereka makanan yang mereka suka, berikan mereka pakaian yang mereka suka. Andai kata kita tidak mampu untuk membelikannya, berkatalah kepada mereka kata-kata yang mulia, kata-kata yang membahagiakan mereka. Andai kata mereka telah tiada, mereka telah berada di alam barzah, terbaring tiada berdaya, maka kirimkan doa untuk mereka. Jangan lupakan jasa mereka, jangan lupakan kasih sayang mereka. Mereka mengandung kita, melahirkan kita, bertarung nyawa, bersimbah darah, menyusui kita kapanpun, dimanapun. Ketika mereka mendengarkan tangisan kita, langsung berdiri. Ketika makan pun jadi langsung berdiri. Ketika tidur langsung terbangun. Oh anakku sayang, ison doa udamang. Kasih sayangnya bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, di pangku dan di timangnya, dengan kasih sayangnya, oh dengan kasih sayangnya. Bila di malam hari, mungkin karena doa kedua orang tua kita begini keadaan kita. Kalau ingin berkah hidup kita, berbakti pada kedua orang tua kita. Apabila mereka telah tiada, kirim doa untuk mereka. Ingin kita berkah usaha kita, hidup kita, muliakan kedua orang tua kita, agar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di bulan Ramadan itu syarat wajib puasa sudah kita bahas, maka rukun puasa dua perkara. Satu, berniat. Yang kedua, menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kapan itu? Subuh sampai maghrib. Tempat kita ada waktu imsak namanya. Imsak artinya bersiap-siap, bersiap-siap untuk meninggalkan makanan dan minuman. Maka diberikan waktu imsak. Sebetulnya puasa itu dari subuh sampai maghrib. Sunnah puasa. Satu, sunnah puasa melambatkan makan sahur. Auna jolo dakka SD jam 1 mamangan. Upotuk nakus mamangan jam 1. Jam 1 malam sudah makan. Jam 7 oh udah lemas. Kenapa terlalu cepat makan? Yang kedua, sunnah puasa itu menyegerakan berbuka. Cara kita berbuka, jangan doa duluan, berbuka duluan. Contoh, udah bunyi sirene ataupun apa azan maghrib, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada orang masih tahan aku, doanya setengah jam, orang sudah tambah 2. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Orang udah mau sholat. Janganlah begitu. Menyegerakan berbuka. 3, sunnah puasa itu adalah memperbanyak mendarus Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran turunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadana unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka mendarat Al-Quran diperbanyak. Kalau bisa usahakan kita khatam Quran kita sendirian 2 kali 1 tahun, setidaknya 1 kali 1 tahun. Imam Syafi'i ketika Ramadan 60 kali khatam selama bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i khatam hafal Quran. Bapak Ibu Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak sholawat. Yang keempat, memperbanyak sholawat. Yang kelima, bersiwak. Siwak dari Arab Saudi. Cara bersiwak benar, tarik ke kanan 3 kali, balas ke kiri 3 kali, ke dalam 3 kali. Manfaat siwak kata Rasulullah, pertama, menghilangkan bau mulut itu logika.
sudah dia terlambat bangun subuh, lauknya jengkol yang direndang, datang dia ke masjid, ngantuk terus, iya orang kebauan di sampingnya. Besoknya berjagalah orang, aku mau dekat kakak itu, kenapa? Bau kali napasnya. Jangan seperti ceritakan orang ya. Manfaat siwak yang kedua kata Rasulullah, andaikan umurmu sampai lanjut usia 151 tahun, 200 tahun, dijamin tidak akan bungkuk, tetap lurus badannya. Kenapa? Manfaat siwak. Yang ketiga pesan Rasulullah, tatkala ada saudaramu dirimu yang sakaratul maut, udah sekarat tapi nggak pigi-pigi nyawanya, anak sudah tersiksa, semua sudah tersiksa, nggak pigi-pigi nyawanya, coba siwak dia perlahan-lahan sambil mengucapkan salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggodong partahan nih yang adong jago lebar, jangan guna buka bukulan di Bekasi, itu siwak. Insya Allah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Yang kelima, sunnah puasa itu berbuka dengan yang manis-manis. Kenapa? Karena waktu puasa kadar gula kita rendah. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita agar berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Supaya gula kita netral kembali. Yang keenam, sunnah puasa itu banyak bermajelis ta'lim. Kalau tempat kita nggak ada, maka bacalah Quran banyak-banyak. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini yang paling repot. Satu, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Ui, napaik batuk sila di guliw di bayu sagalay. Ui, napi kan sila na bina ni guru harap. Ang otik sila na mungkin pet sila. Ulang marbuka, jangan berbohong, berdusta, hilang pahala puasa. Dengan sini bidodok pun. Maksudnya, kita puan loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan berdosa. Yang kedua, jangan mengamuk-ngamuk, jangan marah-marah, hilanglah pada puasa. Ada juga model manusia ketika puasa merengut aja mau beol mukanya, nggak bisa dicakapi, marah dia. Kenapa? Udah lemas, malambok, helpus. Ada juga orang ketika puasa gini modok saja, tidur aja kerjanya dari subuh sampai zuhur. Dilihat bantal gulingnya, oh ijul baris, bersaluta. Adong. Bapak Ibu, makruhlah puasamu, hilang pahala puasamu. Boleh kalian tidur waktu pagi? Boleh. Ada juga tidur sunnah. Kapan? Dari zuhur sampai asar. Sunnah itu berpahala lagi. Hal-hal dalam puasa yang ketiga, jaga mata. Atak kemanganggoi, anggo palau manusia, jangan mencari menggibah orang lain, hilang pahala puasamu. Ketika puasa jangan duduk-duduk di pinggir jalan, banyak yang gak cocok nampak kita. Lewat orang mencengan suami istri, suaminya gembrot besar tinggi macam PM, istilah letoy kecil, semekot semacam kotor. Wih, lagi betul nak buri dia, datang lagi cikit-cikit nak buri, hilang pahala puasamu. Bapak Ibu, maka jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga ucapan, jaga hidung. Maka jangan kita golong kita kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atas. Kebanyakan di antara umatku berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka tidak berbekas puasa kita itu. Shaumu tasihu, puasalah supaya kamu sehat. Biasanya ibu-ibu jujur dalam puasa, bapak-bapak yang nakal kalau puasa. Senantiasa kumat mahnya kalau puasa. Kalau pernah kalian nonton YouTube ada film padang kolak, porkot namanya. Jam 10 pagi mencari makanan itu, nasi tok pun dimakan. Kenapa? Nggak pernah dilatih puasa. Begitulah kalau orang cerita padang bola, datang menantunya. Marga bapak ini harahap, menantunya Siregar, istrinya pun Siregar. Tahu-tahu bulan puasa. Biasanya bapak ini bisa membatalkan, bisa dibodoh-bodohnya. Wah perempuan ini nggak bisa lagi, ada menantunya situ, bodoh regar. Tahu-tahu jam 10 pagi udah ngomong cacingnya, oh tunggu makan aku, oh tunggu lapar aku. Ditengoknya ke ruang tamu, menantunya masih sisir kutu, lalu rambutnya pula keriting kembang. Mampus lah aku sini.
Gak bisa batalkan puasa. Biasanya bisa batalkan puasa. Tahu-tahu letak lagi depan rumahnya ada bangku-bangku. Jangan dia pintu, pak. Berdiri lagi dia, tengoknya menantunya masuk ke kamar. Inilah kesempatan begini. Masuk dia ke dalam, terus ke dapur. Dikuncinya pintu apa itu? Makan di situ. Ditengok menantunya jam 11.10. Cuci piringnya dulu, pikirnya. Mau masuk ke dapur terkunci. Terkunci di pintu. Siapa di dalam? Meo, katanya. Hus, kata menantunya. Meo. Dengar pula istri di dalam kamar. Ada apa permain, katanya. Ini terkunci, Bu. Ada orang di dalamnya. Ada kucing di dalam, Bu. Kucing yang besar itu, kucing yang besar. Masuk kamar memang ke atas. Buka, kata istrinya. Meong. Jangan meong, kau bilang ini aku ini. Buka pintunya. Dibuka perlahan-lahan. Pas jumpa mukanya, katanya pula. Apa tadi marganya? Harahap. Bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka salahlah. Saumu tasihu itu bukan bohong. Puasa mereka berkata Rasulullah. Bahkan orang di luar Islam banyak sekarang yang puasa, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tapi puasa mereka. Contoh salah satunya sering saya katakan di pengajian-pengajian karena aneh bin ajaib. Ada film karate namanya Pandem. Pandem breaking about Muslim. Pandem berbicara tentang Islam. Hello, Pandem, hello. How are you? I'm fine. And you? I'm very to thank you. Ini bahasa gunung tua ini. Hello, Pandem, hello. Bagaimana kabarmu? Sehat. Dan kau? Aku juga sehat. Pandem, ya. I look at you. Aku nampak engkau makin muda, makin tampan, makin ganteng. Apa rahasiamu? Apa jawab si Pandem? I'm following the right Muhammad. Aku sudah mengikuti cara hidup Nabi Muhammad. Are you Muslim? Apakah kau Islam? No, I'm not Muslim. Tidak, aku tidak Islam. Why you following the right Muhammad? Kenapa kau ikuti cara hidup Nabi Muhammad? Muhammad is the best. Muhammad itu terbaik. Lihat sejarah. John Dalton, pencipta bom atom yang pertama di dunia, orang Yahudi. Hilang sejarah, ada penggantinya. Kita lihat siapa? Profesor Darwin yang mengatakan manusia berasal daripada monyet. Tatkala dia wafat, hilang pendapatnya. Kita tengok Galileo Galilei. Kita tengok siapa? Orang pengarang matematika, Pythagoras. Tatkala dia wafat, ada penggantinya. Tapi tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada orang seperti beliau lagi. Maka Pandem berkata, Muhammad is the best. Muhammad itu terbaik. Why you following like Muhammad? Kenapa kau mencari Muhammad? Muhammad fast. In Monday and Thursday, I'm fasting now. Nabi Muhammad itu puasa Senin dan Kamis. Saya juga sedang puasa sekarang. Bayangkan, orang di luar Islam berpuasa. Bahkan sepakat dokter-dokter ahli bedah sedunia, baik Islam, di luar Islam, baik ateis, komunis, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, penyembah matahari, sepakat andai kata hendak mengoperasi satu orang kalau tanpa puasa, mereka tidak berani mengoperasi manusia itu. Kenapa? Takut sembuhnya lama. Padahal puasa, pertama-tama perintah puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi Syed, sampai Idris, sampai Nuh, sampai Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Islam yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Perintah puasa di bulan Ramadan, taat pada rukun Islam yang ketiga. Wahai umat Islam yang beriman, iman yang mampu melaksanakan puasa. Kalau niatnya kuat, insya Allah tahan dia puasanya. Tapi kalau imannya ragu-ragu, insya Allah batallah puasanya. Apa kata Allah? Kullu amali ibnu Adam lahu illa shaum
fa innahu li wa ana jazibi. Semua amal ibadah anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku langsung yang membalasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita songsong bulan suci Ramadan dengan hati gembira, dengan iman yang kuat akan kita laksanakan insyaallah. Mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berpuasa, perbanyak zikir banyak-banyak. Kenapa? Terbukanya hijab terkadang paling keras tatkala kita sama-sama ibadah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, kesimpulan pengajian kita di malam hari ini, satu, bahwasanya madrasah ini hari miladnya yang ke-13, yaitu sebagai pimpinan Ayahanda Tuan Guru Ginani, itulah ayahanda kita Pergaulan Siregar SPDI. Mudah-mudahan pesantren ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, serta kita yang berhadir ini diridhoi Allah taala dunia dan akhirat. Pesantren Sunan Bonang, pesantren Sunan Derajat, pesantren Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, murid mereka banjir, santrinya banjir berlebih-lebih. Kenapa? Karena mereka sudah tirakat dalam pesantren mereka. Sunan Bonang memanggil manusia, pada pesantren beliau di atas bukit dipanggil manusia dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia, jazirah Arab datang ke pesantrennya. Apa zikirnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Jadi magnet pesantrennya, orang rindu ke sana. Pesantren Temboro di Jawa Timur, santrinya 70.000, kebanyakan gratis. Apa amalan Kiai Haji Uzairan rahimallahu ta'ala almarhum? Amalannya salawat, tirakat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, salawat nariyah, salawat tiqil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Habib Baharun dijumpai Rasulullah, orangnya masih hidup, tinggal di Jawa Tengah. Apa Rasulullah? Jika engkau hendak mendapatkan syafaatku dan muridmu, orang tuamu, keluargamu, anak-anakmu, guru-gurumu, guru alif-alifmu, guru Qur'anmu, guru nahwu sorofmu, guru tasawufmu, amalkan salawat busyra. Kalimatnya bersama dengan kalimat salat tiqil qulub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi-Mu. Dengan salawat dan salam itu kau berikan salam kepadaku, kepada keluargaku, kepada anak-anakku, kepada guru-guruku, kepada murid-muridku, kepada ahli baitku, orang-orang yang kucintai, kepada murid-muridku, santri-santriku, kepada mulai hari ini sampai hari akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi ada pertanyaan tulang Tuan Guru kepada saya, kapan diperintahkan Umar bin Khattab, anaknya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, ya Abdullah Ibnu Umar, andaikan aku nanti wafat, kata Umar bin Khattab, aku mohon kepadamu hai anakku, tatkala aku ditanam di liang lahat, maka
ketika orang banyak meninggalkan aku, tolong kau jangan tinggalkan aku, wahai anakku. Wahai ayah, apa yang harus kulakukan di kuburmu, wahai anakku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku bahwasanya tatkala orang yang banyak telah pergi, maka anak kandungku termasuk engkau bacalah olehmu di kepalaku surah Al-Fatihah 7 kali, dan di ketika kakiku kau baca akhir surah Al-Baqarah, kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai ayah, tatkala kau baca demikian, apa yang terjadi denganmu? Wahai anakku, wallahi demi Allah, kekasihku junjunganku Rasulullah mengatakan kepadaku, andaikan dibaca oleh anak kandungku seperti itu, maka aku tidak akan mengenal mungkar wa nakir, maka aku tidak akan mengetahui huru-hara alam barzakh, maka aku akan tetap dalam kuburku sampai hari berbangkit kelak berapa ribu tahun waktunya. Wallahu a'lam bis-shawab. Itulah kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita kepingin mulia dunia akhirat, maka dekati pemilik kemuliaan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Mendekatkan diri, taqarrub ila Allah, berzikir banyak-banyak, munajat banyak-banyak. Hidup ini adalah hakikat kehidupan kita, kumpulan hari-hari, usia yang kita miliki, yang telah kita catat, kita kontrak dengan Allah Ta'ala di azali. Kita hanya tinggal menjalani. Hari esok kita hidup lagi, maka jatah umur makin berkurang di atas bumi ini. Oleh sebab itu, mati adalah kejadian sangat pasti, dan mati itu adalah tidak pandang bulu siapa rakyat, siapa pejabat, siapa pemimpin, siapa pengemis, siapa tadi orang biasa, siapa orang luar biasa, tidak pandang bulu kematian. Dan kematian itu kata Imam Ghazali 70 kali malaikat maut menatap kita setiap hari selama 24 jam. 70 kali malaikat maut menatap wajah kita, kapan giliran hendak dicabut nyawa kita. Berhiduplah perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia menuju Allah Ta'ala, baik Islam, di luar Islam, hanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan itu membutuhkan bekal yang sangat panjang. Tatkala kita berangkat ke Makkahil Mukarramah, ibadah umrah maupun haji, sampai di Makkahil Mukarramah kita beribadah, akhir ibadah taqwa dan namanya. Sampai kita selesai beribadah, pergi ke toko orang Arab, beli kurma dan zam-zam sebagai oleh-oleh untuk anak-anak kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita berangkat ke Pekanbaru ataupun ke Medan, naik Sampang atau naik Les ataupun Batang Pane Baru, bus wakil bupati Padang Lawas Utara Pak Hariru Harap namanya. Sampai ke Medan kita menjumpai sanak pemilik kita, ada pesta di tempat keluarga kita. Selesai pesta kita akan pulang ke Tangga Batu, ke rumah kita, membawa oleh-oleh bika ampun, roti bika ampun dan namanya. Andaikan kita berangkat ke kota Jakarta, naik pesawat Garuda, satu pesawat 500 orang sewanya. Kenapa pesawat raksasa? Sampai di Jakarta kita dinas kerja, selesai dinas kerja akan pulang ke kampung halaman kita. Berangkat kita ke toko, beli dodol Garut sebagai oleh-oleh untuk cucu dan anak-anak kita. Kalau kita berangkat nantinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, berpesawat geranda,
hanya kita sewanya di dalam, banyak supirnya. Kita diangkat ke pemakaman, ditinggalkan di liang lahat, tanpa teman dan famili, tanpa penghibur diri, kecuali amal ibadah selama hidup di atas dunia, amal yang ikhlas kepada Allah Ta'ala dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang membangun rumah mewah-mewah, berapa tiangnya, berapa sak semennya, berapa kodisengnya, berapa biji rotinya, siapa tukangnya, berapa upahnya, padahal rumah yang akan kita tempati paling lama 80 tahun, 70 tahun. Tapi kubur yang 1 kali 2 meter, pernahkah kita pikirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala kita masuk ke dalamnya, beribu tahun lamanya, satu makhluk di alam semesta tidak ada yang tahu berapa lama kita digendam dalam kubur yang sangat sempit dan panas. Dan demikianlah pengajian kita yang singkat ini, mudah-mudahan di acara kita yang singkat ini kita mendapat asbab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapat apa tadi, kasih sayang Allah Ta'ala. Apa yang kita hajatkan, kita cita-citakan disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita munajat kepada Allah, jangan sekadar tetangga batu kita bersaudara, sampai ke surga kita bersaudara. Ya Allah, jangan kau cerai beraikan kami dan saudaraku ini, ya Allah. Kumpulkan kami di surga beserta kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga terbaik, surga tertinggi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kami diundang kembali. Bapak Ibu ya, ini kita siaran langsung. Ini dunia menonton kita sekarang. Dan Bapak Ibu menonton ceramah saya, buka situs di YouTube Ustadz Edianto Sagala. Tapi setelah ditonton, sebelum berbeda ataupun sampai habis, tolong di like ya, subscribe and share. Jangan kita buat HP YouTube apa skater. Kita buat itu dakwah, 1 sentuhan, 2 sentuhan, 3 sentuhan, kita kirimkan, kita share ke tempat orang-orang mengerti dengan bahasa ini, maka mudah-mudahan mereka mengamalkan jadi amal jariah kepada kita, sampai kita ke liang lahat masih menjadi amal jariah juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.